Nah, selanjutnya kita akan mencari atau menemukan rumus suku ke N atau UN dari barisan aritmatika. Nah, untuk bisa memahaminya, perhatikan penjelasan berikut. Nah, misalkan U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya adalah barisan aritmatika, ya. Karena barisan bermacam-macam, ini karena kita membahas barisan aritmatika, jadi lambang ini kita adalah yang dimaksud barisan aritmatika. Nah, barisan ini akan saya sajikan dalam suatu tabel, ya. Nah, ini kita isi dengan U1, ini kita isi U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai ke UN. Nah, tujuan kita adalah mencari keteraturan sehingga nanti bisa ditemukan rumus UN, ya. Nah, tentunya unsur-unsur nanti yang akan kita gunakan di sini, simbol-simbol adalah ini suku pertama yaitu A dan beda yaitu B. Nanti kita akan rumusnya adalah dalam menggunakan variabel A dan B. Nah, sekarang kita mencari U1. Nah, U1 itu kita lambangkan dengan A, sehingga U1 itu sama dengan A. Nah, terus A-nya kita taruh di sini. Nah, berarti U1 sama dengan A. Kita nyari U2. U2 ya, kita cari U2. Nah, bagaimana U2? Pada penjelasan sebelumnya bahwa U2 itu sama dengan, nah ya, ingat. Nah, supaya kalian mungkin ada beberapa anak yang sulit dalam mengambil keputusan ini apa nilai U2. Nah, akan saya sajikan contoh real dulu ya. U2 nanti jawabannya apa. Nah, ini pada contoh pertama pada halaman yang lalu, ini contoh pertama ya, 0, 3, 6, 9, 12, 15. 3 ini diperoleh dari 0 tambah 3. Sedangkan 3 ini adalah beda. Ya, sehingga suku kedua itu adalah U1 ditambah beda. Ya, U2 ini kita isi. Nah, U1-nya ini diganti dengan A. U1 kan tadi sama dengan A ya. Sehingga U2 sama dengan A ditambah B, kita isi di sini. Nah, selanjutnya kita cari U3. U3, nah di sini U3 itu sama dengan U2 ditambah beda, ya kan? Nah, U2 tambah beda. Nah, selanjutnya U2 ini diganti dengan ini, ya, yang merah ini ditaruh sini. Ini kan U2 ya, taruh sini. Sehingga sama dengan A ditambah 2B. Nah, kalian harus memahami operasi aljabar. Jika kalian belum paham, kalian buka lagi bukunya tentang operasi penjumlahan bentuk aljabar ya. Nah, sehingga diperoleh U3 A ditambah 2B. Selanjutnya kita cari U4. U4 itu sama dengan U3 ditambah beda. Jadi sama dengan U3-nya ditambah A tambah 2B terus ditambah B, sehingga menghasilkan A ditambah 3B. Nah, gimana, paham? Sekarang kita mau mencari U5. U5 itu sama dengan U4 ditambah beda ya, sehingga sama dengan, nah, U4-nya diganti A tambah 3B terus ditambah B, jadi sama dengan A tambah 4B dan seterusnya. Terus jadi suku ke N ini apa ini isinya ini? Nah, ini yang nanti menjadi rumus kita. Nah, untuk menentukan isi dari unit ini ya, untuk menentukan nilai UN, kamu harus melihat keteraturan apa yang terbentuk di sini. Nah, keteraturan apa yang terbentuk di sini dari A
U1 itu A, U2A tambah B, U3A tambah 2B, dan seterusnya ini. Nah, kalau A-nya ini sudah teratur tetap, A-nya tetap, nggak usah diperhatikan berarti. Nah, ini yang berubah B-nya. Nah, dari suku 1 ke suku lain B-nya berubah. Apa perubahannya pada apa nih? Terletak pada pada koefisiennya. Nah, kalau nggak ada ini berarti koefisiennya berapa? 0 ya, 0 B-nya 0, nggak ada. Jadi pada suku pertama ini koefisiennya 0, koefisien B 0, pada suku kedua koefisien B 1, pada suku ketiga koefisien B 2, 3, 4. Nah, jadi kalau U1 koefisien B-nya 0, kalau N-nya 2, koefisien B-nya 1. Nah, ingat ini adalah N ya. Nah, kalau 3, N-nya 3, koefisien B adalah 2. Kalau N-nya 4, koefisien B adalah 3. Kalau N-nya 5, ini 4. Nah, sehingga kalau N-nya N, maka koefisien B di sini apa? Iya, N dikurangi 1. Sehingga UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Nah, inilah rumus suku ke N. Mudah bukan? Nah, kesimpulannya, jadi rumus suku ke N pada barisan aritmatika adalah kita ambil dari sini. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Mudah bukan menentukan rumus suku ke N? Nah, selanjutnya supaya kalian lebih paham, saya berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika 20, 15, 10, 5. Apakah benar ini barisan aritmatika? Ya, ini berkurang 5 terus ya. Atau ditambah negatif 5 terus. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian tidak perlu mendaftar bilangannya sampai 21. Ini panjang sekali ya, panjang. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Apa rumus UN? Masih ingat? Ya, UN sama dengan A ditambah N min 1B. Nah, jawab. Nah, sebelum kita menjawab, kita cari dulu A-nya. A itu suku pertama, berapa? 20. B-nya, kita cari bedanya. Bedanya itu rumusnya tadi U2 dikurangi U1. Boleh juga U3 dikurangi U2, boleh. Nah, sama dengan 15 dikurangi 20 sama dengan negatif 5. Nah, hati-hati jangan sampai terbalik ya. Kalian mencari bedanya U1 dikurangi U2, salah. Nah, jadi U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 gitu. Jangan sampai kebalik. Nah, kalau sudah menentukan A sama B-nya, kita cari UN ya. Nah, rumusnya ditulis dulu. UN sama dengan A tambah N min 1B. Nah, selanjutnya berarti U21 sama dengan, nah, kalau mencari suku ke-21 berarti N-nya ini adalah 21. Sehingga nanti rumus di sini N-nya diganti 21. A-nya diganti 20. N-nya diganti 21, B-nya diganti negatif 5. Paham ya? Nah, terus kita operasikan. Perhatikan, ini ada tambah, ada kali. Yang kita lakukan ya harus kali dulu. Ya, nanti sama dengan 20 ditambah 21 dikurangi 1, 20 kali negatif 5. Nah, hati-hati ya, harus dikalikan dulu. Jadi sama dengan 20 ditambah negatif 100 dikali. Jadi sama dengan negatif 80. Gimana? Paham ya? Oke. Nah, jadi suku ke-20 barisan aritmatika tersebut adalah negatif 80. Nah, contoh kedua. Diketahui suatu barisan aritmatika, suku pertamanya ada 12 dan memiliki beda 3. Suku keberapakah bilangan 42? Nah, apakah soal nomor 1 sama nomor 2 sama? Tidak sama ya. Kalau nomor 2 ini yang diketahui adalah apa ini?
Nah, coba kita kupas satu persatu. Suku pertama berarti yang diketahui adalah A. Nah, memiliki beda 3, berarti B-nya sama dengan 3. Suku keberapa bilangan 42? Nah, 42 ini N apa UN kira-kira? Suku keberapa bilangan 42? 42 ini adalah UN. Jadi bukan N. N itu suku keberapa? Jadi ini yang ditanya apa ini? Suku keberapa? Berarti yang ditanya adalah N-nya berapa? Seperti itu. Oke, caranya sama, kita menggunakan rumus. Cuma nanti yang dicari beda. Kalau yang pertama dicari UN, U21, yang ini yang dicari adalah N-nya. Kita tulis rumusnya dulu, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Nah, selanjutnya kita ganti. UN-nya ini diganti 42. A-nya diganti 12, ditambah, terus N-nya tetap N karena belum tahu. Karena ini yang kita cari. Ya, dikurangi 1 kali B, bedanya 33. Nah, sehingga diperoleh 42 sama dengan 12 ditambah, nah ini dikalikan ya, 3 kali N 3N dikurangi 3. Nah, oke. Selanjutnya kita sederhanakan ya. Ini membentuk persamaan linear satu variabel. Nah, kita sederhanakan. Nah, saudara mengambil cara yang agar kalian paham lebih. Sehingga menghasilkan nah, di sini sehingga menghasilkan 3N sama dengan 42 dikurangi 9. Nah, di sini tadi ini saya ulangi lagi ya, yang 42 sama dengan 3N ditambah 9. 9 dari mana ini? 12 dikurangi 3. Ini sejenis ya, 12 sama 3 ini sejenis karena itu bisa dioperasikan ya. 12 dikurangi 3 itu 9. 3N tetap ya. Nah, selanjutnya 3N saya taruh di ruas kiri ya. Saya balik, ini saya balik. 9-nya yang pindah jadi negatif, 42 tetap ya. Jadi 3N sama dengan 42 dikurangi 9. Nah, sehingga diperoleh 3N sama dengan 33. Nah, sehingga N sama dengan 33 dibagi 3 sama dengan 11. Ya, oke. Selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi 42 ini, bilangan 42 ini adalah suku ke-11. Gimana bisa memahaminya? Nah, semoga kalian bisa memahami. Kalau belum memahami, kalian bisa mengulang video ini atau bisa membaca literatur lain ya. Nah, semoga wabah corona ini cepat selesai sehingga kita bisa langsung bertatap muka dan akan lebih mempermudah kita dalam mempelajari matematika. Demikian, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.